Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi di channel Akadika. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan dalam keadaan yang baik. Dan terima kasih selalu menantikan updatean video dari channel ini. Untuk video kali ini kita akan belajar sama-sama gitu ya, bagaimana memotret objek menggunakan lensa kit atau lensa standar. Buat yang tidak tahu lensa kit ini adalah lensa yang kalian dapatkan kalau kalian beli kamera. Itu namanya lensa kit. Biasanya range-nya ada yang dapat 18-55 mm, ada juga yang dapat 15-45 mm. Untuk video kali ini kita akan menggunakan Canon EOS M3 dengan lensa kit 15-45 mm. Jadi di video kali ini kita akan memotret objek. Ada model yang sudah kita siapkan sama-sama, dan nanti kita akan belajar bagaimana komposisi, kemudian bagaimana setting kamera menyesuaikan dengan lokasi. Video ini bakal seru banget, jadi kalian pastikan tonton sampai habis, oke? Oke, jadi sekarang kita sedang nunggu modelnya datang supaya kita bisa praktek langsung. Dan sekarang kita ada di Pantai Panjang ya. Pantai Panjang di Kota Bengkulu. Jadi nanti kalau kalian kapan-kapan main ke Bengkulu, boleh ke sini. Ini tempatnya bagus untuk foto-foto. Jadi untuk photoshoot kali ini kita akan menggunakan mode AVI ya. Jadi kenapa AVI? Biar kalian yang mungkin masih pemula gitu ya, supaya lebih gampang saja mengoperasikannya. Karena di mode AVI ini yang harus kalian atur itu hanya ISO, kemudian aperture. Jadi dari segitiga exposure yang kemarin sempat aku jelaskan, cukup kalian atur ISO dan juga aperture-nya. Shutter speed-nya nggak usah diatur, karena tentu kalau yang masih baru atau yang masih awam dengan kamera akan sangat sulit menyeting shutter speed di lokasi yang outdoor seperti ini, karena pasti akan berubah. Cahayanya redup sedikit harus berubah lagi shutter speednya, kemudian terang lagi shutter speednya berubah lagi. Makanya kita ambil settingan AVI seperti ini. Oke, di sini aku menggunakan settingan AVI. Kenapa AVI? Yang tadi sudah aku jelaskan, karena lebih mudah untuk yang mungkin masih pemula. Ini aperture-nya kita pakai di f3,5, kemudian ISO-nya kita pakai auto, kemudian picture style-nya kita pakai yang auto juga, dan white balance-nya kita pakai yang AWB. Tapi kamu ketahui dulu kalau aperture di f3,5 ini hanya berlaku kalau kalian pakai range yang 15 mili ya. Jadi range terkecil di lensa kalian kalau misalnya kalian pakai lensa kit. Tapi kalau misalnya kalian zoom ke 45 mm, itu biasanya aperture-nya akan naik jadi 6,3. Atau ada juga yang kalau di DSLR itu kalau di zoom ke maksimal itu biasanya naik di atas f5, 5,2 ya kalau nggak salah. Tapi kalau di M3, di EOS M3 itu untuk focal length maksimal di 45 mm itu aperture-nya di f6,3. Jadi kalian harus pintar-pintar memanfaatkan length fokalnya biar tidak terganggu. Jadi ini bakal berubah otomatis. Kalau misalnya kalian balik lagi ke 15, dia akan balik lagi ke 35. Kalau kalian zoom, dia akan naik sendiri ke 6,3. Jadi kayak gitu. Nah, jadi tidak perlu setting banyak-banyak. Jadi nanti ini aperture-nya akan menyesuaikan sendiri. Jadi kalian tinggal jepret saja. Oke, satu lagi, materinya itu jangan lupa di set di 0 ya. Cara settingnya itu ada di sini. Nah, ini kalau misalnya kalian pindahin ke +1, ini otomatis akan pindah juga ke 1. Kalau kalian balikin ke 0, ini akan balik ke 0. Kenapa di 0? Ini adalah titik keseimbangan. Jadi biar gambar kalian tidak terlalu terang atau tidak terlalu gelap. Tapi kalau kalian misalnya pengen supaya gambar agak sedikit lebih terang, kalian tinggal tambahin aja. Tinggal geser ke +1. Ini otomatis metering exposure-nya akan di 1. Jadi nanti kalian gak usah repot-repot untuk atur shutter speed. Ini akan otomatis jepret otomatis sendiri. Dan hasil gambarnya sudah tersetting ya, sudah cerah secara otomatis gitu. Oke, sekarang di belakang kita tuh sudah ada teman-teman yang foto-foto. Jadi kita ikutan nimbrung bagaimana kita ambil ya momennya, kita ambil gambarnya, kita coba dengan berbagai macam komposisi. Jadi yang pertama kita akan lakukan adalah bagaimana cara memotret itu dengan menggunakan komposisi yang bagus gitu ya. Walaupun kita menggunakan lensa kit atau lensa standar, kita tetap bisa dapat gambar yang bagus dengan komposisi yang tepat. Oke, jadi sini sudah ada modelnya cewek, satu orang, dan kita ada di spotnya di pantai ya, di pantai. Dan di situ kalian bisa lihat ini ada seperti jalan setapak. Nah, ini juga salah satu faktor yang menentukan bagaimana gambar kalian bisa bagus adalah lokasi atau tempatnya ya. Backgroundnya itu menentukan. Kalau kalian menggunakan lensa kit, kalian harus pilih, harus pintar memilih background yang pas. Karena kalau misalnya kalian salah menentukan background atau lokasi,
nggak ada gunanya, nanti foto kalian akan terlihat standar dan biasa-biasa saja. Tapi kalau kalian menggunakan lokasi atau tempat yang tepat, ya backgroundnya bagus gitu ya. Walaupun kalian menggunakan lensa kit atau lensa standar, kalian akan dapat gambar yang bagus. Satu hal yang harus diketahui kalau kalian menggunakan lensa standar, jangan sekali-sekali kalian membelakangi cahaya, karena lensa standar itu atau lensa kit sangat tidak peka terhadap cahaya. Hasilnya akan backlight dan detail dari objek kalian itu tidak terlihat. Jadi usahakan kalian cari objek yang tidak ada cahaya di belakangnya gitu. Mungkin kalian bisa coba dengan pohon-pohon seperti ini, oke? Jadi salah satu yang harus kalian ketahui, ada dua opsi yang bisa kalian pilih ya kalau kalian menggunakan lensa kit atau lensa standar. Yang pertama, kalian bisa coba foto di range terkecil, itu kalau di sini di 15 mm atau mungkin di lensa kalian di 18 mm, atau kalian pilih di range terbesar. Kalau di lensa kit kepunyaan M3 ini di 45 mm atau mungkin di lensa kalian itu ada yang di 55 mm. Kalau kalian memilih dengan memotret menggunakan range terkecil ya di 14 mm, di 15 mm atau di 18 mm, yang kalian harus lakukan adalah bagaimana kalian menentukan supaya objek itu kalian letakkan di frame yang pas atau di komposisi yang pas. Jadi perlu kalian ketahui ada yang namanya rule of third ya, yang ada garisnya. Nanti aku coba taruh di video gitu ya biar kalian tahu panduannya. Nah, ini kita percobaan dengan posisi lensa di 15 mm ya. Umumnya kalau kalian mengambil gambar, kalian pasti akan mengambil gambarnya seperti ini ya, objek terlihat jauh dan full body ya kalau istilahnya, dan biasanya backgroundnya umumnya orang akan motret seperti ini. Nah, supaya terlihat lebih bagus, kalian bisa memainkan ya komposisi dari objek, jangan selalu di tengah kamera ya. Kalian bisa ambil agak sedikit ke kiri atau ke kanan, atau kalian bisa lakukan seperti ini. Kalian perlihatkan objek atau background yang ada di belakangnya, sehingga ini akan terlihat jauh lebih manis. Oke, setelah tadi kalian sudah dapat komposisi ya di rule of third-nya di kiri atau di kanan. Kalian bisa coba untuk angle-nya atau komposisinya itu low atau di bawah, atau kalian bisa coba di high di atas. Kalau di low, kalian bisa coba dengan agak sedikit duduk ke bawah, kalian lihat seperti ini. Nah, di sini aku menempatkan modelnya di tengah frame, tapi ya, kameranya ada di bawah. Jadi mengambil gambarnya dari posisi bawah, dan jangan lupa selalu perlihatkan background di belakang. Kalian bisa lihat jalan di belakang itu masih tetap aku perlihatkan supaya kesan gambarnya juga lebih bagus dan lebih menarik seperti ini. Oke, kalau tadi kita sudah coba di low, di komposisinya di bawah, sekarang kita coba untuk komposisinya di high, di atas ya. Kalian bisa angkat kameranya seperti ini dan kalian agak sedikit zoom, agak sedikit mendekat ya. Jangan lupa objek di belakang jangan sampai tidak terlihat supaya menambah kesan bagus seperti ini. Oke, nah berikutnya kita akan mencoba bagaimana kita akan sedikit close up tapi masih menggunakan range di 15 mm. Oke, kalian bisa lakukan seperti ini. Umumnya orang akan memotret objek di setengah badan atau close up itu seperti ini. Nah, ini adalah komposisi di mana objek ada di tengah-tengah gambar. Tapi ada caranya supaya mempercantik tampilan objek. Kalian bisa lakukan seperti tadi, kalian geser ke kiri atau ke kanan. Seperti yang aku lakukan sekarang, kita coba geser ke sebelah kanan dengan memperlihatkan background di belakang, yaitu jalan yang tadi, jalan setapak yang tadi. Nah, ini akan terlihat jauh lebih bagus, lebih menarik dari yang di awal tadi. Seperti ini. Atau kalian bisa lakukan seperti yang tadi, kalian rendahkan, kalian ambil posisinya di bawah, kalian bisa taruh objeknya di tengah frame, tapi kondisinya di belakang backgroundnya masih terlihat, jalannya masih terlihat.
seperti ini. Oke, atau seperti yang tadi, bisa coba dari atas. Kalau dari atas, kalian bisa lakukan seperti ini. Oke, sekarang kita udah berpindah lokasi. Kalau tadi kita fotonya di daerah sana ya, di daerah ada pohon-pohonnya. Sekarang kita coba geser ke pinggir pantai langsung. Dan kalau tadi kita udah pakai range di 15 mm ya untuk lensa ini, untuk lensa kitnya M3. Sekarang kita coba pakai range di 45 mm ya. Jadi kalian bisa mengaplikasikan, nanti kalian bisa coba untuk ya mengkreasikan di versi kalian masing-masing ya. Kalian bisa menentukan angle atau komposisi seperti yang aku ajarkan di awal tadi. Sekarang langsung aja kita coba praktek yuk ke model yang sudah ada di pinggir pantai. Dan sekali lagi yang menentukan, jangan lupa memilih background atau lokasi yang tepat karena kalian menggunakan lensa kit. Sekali lagi, kalian menggunakan lensa kit supaya hasil gambar kalian bagus, kalian harus pilih spot atau lokasi yang bagus untuk foto kalian. Oke, nah sekarang kita pilih suasananya sunset di pinggir pantai, jadi kalian bisa memaksimalkan kinerja dari lensa kit kalian. Langsung aja kita coba. Oke, di sini kita sudah menggunakan range di 45 mm ya. Kalian mungkin akan bisa mencoba untuk bermacam komposisi. Salah satunya kalian bisa ambil di tengah seperti ini. Ya. Leg vokal di 45 mm. Jangan ragu untuk kalian close up. Kalian bisa ambil komposisi seperti ini, di zoom dengan dekat, dan jangan lupa backgroundnya sedikit diperlihatkan. Oke, seperti itu. Atau kalian bisa mengambil pantulan cahaya. Kalau misalnya tadi sunset, kalian bisa angkat angle-nya tinggi seperti ini, dan di belakang itu ada pantulan dari sunset seperti ini. Oke. Atau kalian bisa turunkan, bisa ambil low ke bawah seperti ini. Dan kalian jangan lupa selalu perlihatkan background yang ada di belakang supaya hasilnya lebih bagus seperti ini. Oke, kayaknya sekian dulu video kali ini. Terima kasih untuk yang sudah nonton, dan mohon maaf kalau ada kekurangan di video ini. Kalau kalian ada kritik saran, kalian bisa tambahkan untuk mengkoreksi. Mungkin ada yang salah dari penyampaian yang aku sampaikan tadi. Oke? Terima kasih untuk semuanya. Sampai ketemu di video selanjutnya, dan jangan lupa klik like, kemudian subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa. Lanjut foto. Terima kasih untuk yang sudah nonton.